Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Utari, mahasiswi dari UIN Raden Fatah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 19202060044. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita menggambar grafik fungsi sinus pada trigonometri dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung saja. Kita masuk ke aplikasi software GeoGebra. Terus, kita pilih ke geografi di bagian pilihan paling kanan, yaitu kita pilih grafik dan kita pilih tampilannya seperti ini. Kemudian kita akan pilih lingkaran dengan jari-jari 1 dengan titik pusat negatif 1,0. Kemudian keliling lingkaran dengan pusatnya itu melalui titik, kita klik di titiknya itu di min 1 karena jari-jarinya min 1. Kita tarik sampai titik 0,0. Nah, setelah jadi lingkarannya, kemudian ada muncul label dari lingkaran, ada label A, B, itu bisa kita sembunyikan dengan kita klik kanan lingkaran tersebut dan kita yang bagian checklist label itu kita non checklistkan. Nah, terus kita bikin sudut karena ini lingkaran tersebut berhubungan dengan grafik sinus trigonometri tersebut. Nah, caranya kita ganti sumbu grafik sumbu X-nya itu dengan V, yaitu V kita pakai yang V. Nah, seterusnya kita buat sudut dengan menggunakan slider atau luncuran. Nah, slider ini nanti fungsinya akan bisa menggerakkan sudut dan juga grafik. Nanti dia akan bergerak sendiri jika kita jalankan menggunakan animasi. Kita pilih yaitu kita klik luncuran, terus klik A-nya itu 30 derajat dan yaitu 0 sampai 360 derajat, yaitu berlawanan arah jam. Nah, terus kita buat sudut pada titik A sebesar 30 derajat, klik simbol yaitu sudut dengan ukuran tertentu, klik titik B dan titik A. Nah, akan muncul, kita ambil nilai alpanya tuh sebesar 30 derajat. Kemudian kita ganti dengan nilai alfa, yaitu pilih berlawanan arah jarum jam dan oke. Maka muncullah titik baru yaitu B aksen. Nah, B aksen ini kita ganti dengan kita rubah dengan namai ulang, klik kanan terus namai ulang. Nah, di sini saya menggantinya dengan titik C. Selanjutnya kita akan membuat segitiga siku-siku. Untuk membuat segitiga siku-siku, kita perlu perpotongan garis lurus pada sumbu X dengan titik C. Nah, kita klik garis tegak pada garis yang berpotongan itu, kita klik garis tegak lurus dan klik titik C dengan sumbu X. Maka akan didapat garis lurus. Nah, untuk mendapatkan perpotongannya, kita klik kanan, terus kita hilangkan simbolnya. Untuk mendapatkan titik B, kita klik dari titik A ke sumbu X. Terus kita sembunyikan dengan cara tampilkan objek titiknya. Nah, ketemu titiknya. Terus titik B-nya kita hapus dengan cara hapus centang pada tampilkan objek. Kemudian kita akan membuat segitiga siku-siku. Pilih ruas garis di antara dua titik. Klik titik A dan titik C. Maka didapatkan garis G sebagai jari-jarinya. Nah, garis G ini kita bisa kasih warna, rubah warna, terserah mau warna merah, biru, ataupun yang lainnya. Kemudian pilih ruas garis di antara dua titik, kita klik titik C ke titik D. Nah, kemudian didapatkan garis H. Garis H ini bisa kita beri warna. Kita beri warna yang berbeda dari titik yang G. Nah, namanya titik H. Kemudian kita klik lagi ruas garis di antara dua titik, yaitu antara titik A dengan titik D. Kita ganti, didapatlah garis I dan kita ganti warnanya berbeda dengan dari garis G dan garis H. Nah, di sini saya milih warna pink. Kemudian didapatkanlah segitiga siku-siku yang telah terbentuk seperti ini. Kemudian kita sisipkan teks seperti ini. Nah,
kita sisipkan teks di sini, kita inputkan yaitu garis G, H, dan I. G ini adalah panjang AC, kemudian H adalah panjang CD. Kemudian I adalah panjang dari AD. Dan kita klik OK. Maka akan didapat muncullah seperti teks seperti ini. Kita pindah ke bawah teksnya, kita sisipkan teks lagi, yaitu kita sisipkan teks di sini adalah rumus dari sin A, sin alfa. Nah, sin alfanya itu sin 30. Kita ketik sin alfa sama dengan klik formula teks, pilih bentuk A per B, maka akan muncul format seperti ini. A kita ganti dengan depan, dan B kita ganti menjadi miring. Kemudian sama dengan kita pilih bentuk A per B. Kita hapus dulu yang A ini, kemudian kita klik ini. Kita masukkan A. Itu boleh mau sembarang aja. Nah, yang penting A-nya itu kita ganti menjadi Y, C dikurang Y dari D. Kemudian yang B kita hapus, kita ganti, kita klik A, kita rubah yang D itu menjadi Y menjadi G. Nah, terus kita klik garis G tadi, kita hapus, kemudian sama dengan B yang A ini baru kita ganti Y dari C dikurang Y dari D. Kemudian enter. Kemudian kita pratinjau, maka hasilnya akan seperti ini. Sin 30 derajat sama dengan 0,5. Kita oke, maka akan muncul dan kita pindahkan teksnya itu ke bawah. Nah, setelah kita sisipkan teks, itu berfungsi untuk memudahkan supaya kita bisa melihat panjang AC-nya itu sama dengan 1 satuan gitu. Panjang CD-nya 0,5 satuan. Panjang AD-nya adalah 0,87 satuan. Kemudian kita inputkan lagi untuk membuat grafiknya, yaitu kita inputkan rumusnya E sama dengan alfa, sin alfa. Maka akan muncul titik E seperti ini. Label dari E bisa kita sembunyikan dengan cara tidak men-checklist tampilkan label atau hapus centangnya. Kemudian kita bikin rumus lagi, kita input lagi rumusnya, kita pilih yang fungsi, kita klik. Nah, ada yang fungsi bagian awal, itu ada nilai awal dan nilai akhir. Fungsi kita isi, kita ganti dengan sin X, dan nilai awalnya 0, kita ganti 0. Kemudian nilai akhirnya kita inputkan 0 derajat, dan nilai akhir kita ganti alfa. Kemudian kita enter, maka akan muncul grafik dari sin X ini.
Grafik ini bisa kita ubah warna supaya terlihat lebih jelas. Dan selanjutnya kita bisa memulai animasinya dengan mengklik kanan di bagian slider. Nah, kita klik kanan, ada pilihan animasi seperti ini. Maka inilah hasil grafik dari scene X. Dan titiknya berjalan seperti ini. Di sini menunjukkan nilai-nilai dari fungsi sin X. Kita bisa geser slidernya. Kita menginginkan misalnya 140 derajat. Maka akan kita bisa lihat sin 140 derajat itu 0,64 dibagi dengan 1, jadi 0,64, dan berada di titik ini ya. Ketika sudah 90 derajat, maka nilai sin-nya adalah 1. Untuk membuatnya terlihat lebih jelas, kita bisa pilih ruas garis di antara dua titik. Kita klik titik C dan titik ujung grafik yang ada di ujung grafik. Terus kita klik kanan dan kita ganti garisnya dengan garis putus-putus. Dan kita beri warna. Maka akan nilainya seperti ini, terlihat lebih mudah. Oke, bisa kita jalankan animasinya, maka akan seperti menjadi grafik sinus seperti. Demikian tutorial yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata saya mohon ampun karena saya juga masih tahap belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat. Terima kasih.